Apa itu amal unggulan? Amal unggulan itu menjaga amalan tertentu ya, dilakukan secara konsisten dan langgeng dan waktu yang lama atau bertahun-tahun. Jadi bukan seminggu 2 minggu ya, tetapi dalam dijaga ya, bertahun-tahun dalam waktu yang lama. Itu yang bisa disebut sebagai amalan unggulan. Walaupun mungkin amal kebaikan yang kita jaga bertahun-tahun itu ringan, ya, kecil, tetapi nilainya terletak pada dijaga secara konsisten dan langgeng, dan itu kemudian insya Allah bisa kita andalkan sebagai amalan unggulan. Nah, amalan unggulan ini punya landasannya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Yang pertama, landasannya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari. Beliau bersabda, ahabbus sholati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha. Disebutkan oleh salah seorang sahabat ya, menceritakan bahwa sholat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah maduwima alaihi, sholat yang selalu dijaga, tentu sholat sunnah. Ya, wa in qallat, walaupun sedikit. Wa kana idza shalla sholatan, dan Rasulullah SAW apabila melakukan sholat, ya sholat sunnah, dawama alaiha, selalu dijaga. Ya, dijaga kesinambungannya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang lain, ahabbul amali ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qallah. Amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan sekalipun sedikit. Jadi ini merupakan landasan amalan unggulan, ya. Kenapa kita perlu memiliki amalan unggulan? Karena amalan unggulan ini insya Allah bisa menjaga istiqomah kita dan juga menjaga kesolehan kita. Nah, amalan unggulan ini pernah ditanyakan oleh seorang badui, ya, orang dari pedalaman, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta amalan unggulan. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberi amalan unggulan itu kepada orang badui ini. Ya, disebutkan ya, an Abdullah bin Busrin, dari Abdullah bin Busr, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, saya sudah banyak tahu tentang syariat Islam ini. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atasabbasu bihi. Beritahukan kepadaku ya sebagian dari ajaran itu yang akan saya jaga sebagai amalan unggulan saya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada badui ini amalan unggulan dengan mengatakan atau dengan bersabda, la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Ya, basahilah lidahmu terus-menerus dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi ini contoh yang pertama bagaimana Rasulullah SAW diminta amal unggulan, lalu kemudian Nabi SAW memberi amal unggulan dengan senantiasa membasahi lisan dengan zikrullah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bilal bin Rabah juga punya amalan unggulan gitu, yang menyebabkannya masuk surga, yaitu menjaga wudhu dan sholat sunnah sesudahnya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-mi'rajkan, lalu Rasulullah SAW mendengar suara sendal, ya, suara langkah Bilal itu di surga. Lalu setelah bertemu dengan Bilal, setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya. Ya, Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang amal paling utama yang kamu harapkan dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu di surga. Lalu Bilal mengatakan, qala ma amiltu amalan arja indi
Bilal mengatakan, tidak ada amal utama yang paling aku harapkan kecuali ya anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usolli. Ya, Bilal menjawab, tidak ada amal utama yang paling aku harapkan kecuali jika aku bersuci atau berwudu pada suatu kesempatan malam atau siang hari, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut sesuai kemampuanku.